ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman, saudara-saudari seiman dimanapun berada, kembali pada kesempatan pagi ini saya menyapa teman-teman sekalian. Kiranya mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan yang paripurna, kenikmatan Islam, ihsan, dan kenikmatan iman tentunya yang tidak bisa kita nilai dengan ukuran materi. Jika kita mau melihat, mensyukuri nikmat yang besar pada diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, cobalah kita sekali-sekali berjalan ke rumah sakit, melihat saudara-saudara kita yang sesama muslim ataupun yang sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Artinya ada pada diri kita kenikmatan besar yang tidak diberikan atau sedang tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian berupa penyakit itu. Dengan demikian kita akan bersyukur sekali dengan kesehatan yang masih ada dalam diri kita. Dalam riwayat disebutkan bahasanya Rasulullah termasuk orang yang jarang sekali mengalami sakit karena pola hidup dia sangat sehat sekali dari sisi makan, minum, sisi ibadah, sisi amalia yang lainnya. Itu mempengaruhi kesehatan jiwa, yang terutama adalah ketenangan rohaninya. Luar biasa, puncak daripada segala kebaikan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita semaksimal mungkin bisa setidaknya mendekati, mencontoh apa yang sudah Rasulullah contohkan, karena kesehatan merupakan modal awal daripada segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Wabil khusus nanti ketika Ramadan kita akan melatih diri dalam hal menahan apa-apa yang awalnya Allah halalkan bagi diri kita di bulan selain di bulan Ramadan, dan juga menahan diri daripada apa-apa yang Allah haramkan di bulan Ramadan itu. Artinya ketika Ramadan telah usai nanti, maka kita sudah terbiasa meninggalkan yang halal di bulan Ramadan. Nanti ketika di luar bulan Ramadan kita akan lebih bisa menghindari yang haram. Sedangkan yang halal saja Allah perintahkan kita masih bisa meninggalkan dari fajar sampai ke waktu maghrib, waktu berbuka, apalagi perkara yang haram yang sudah jelas-jelas Allah larang dan ada dosa ketika dikerjakan. Menyambung pembahasan kita pada kesempatan yang telah lewat, beberapa video yang telah kami upload beberapa waktu yang lalu, yaitu masih di kitab Shaum ya, di kitab Sahih Al-Bukhari. Di kitabnya Sahih Al-Bukhari, di kitab Shaum, kitab yang ke-30 ya, di pembahasan nomor hadis menurut sedikit ya, di nomor hadis 1898 dan 1899. Karena di yang nomor 1898-nya hadisnya pendek dan ada keterkaitan dengan nomor hadis 1899. Di kitab Shaum ya, di kitab Shaum di sini disebutkan apakah disebut Ramadan ataupun disebut bulan Ramadan. Nah, jadi kalau dari keterangan di sini nanti kita bisa mengambil kesimpulan, boleh menyebutnya dengan Ramadan saja, boleh juga menyebutnya dengan bulan Ramadan atau syahrul Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di nomor hadis 1898 ya, kitab Shaum. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abi Syuhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, idza jaa Ramadhanu futiyat abwabul jannah. Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 1890. Al-Bukhari merupakan hadis yang serupa di nomor hadis 1899 dan nomor hadis 3277. Adapun Imam Muslim mengeluarkan hadis yang sama redaksinya di nomor hadis 1079. Langsung saja ke matan hadisnya. Rawi hadisnya terhambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jami'an mudah-mudahan ridho kepada mereka semuanya melihatkan hadis ini sampai kepada Imam Al-Bukhari. Idza jaa Ramadhanu, apabila datang Ramadan. Nah, di sini sahrunya tidak disebutkan ya. Nanti di hadis yang berikutnya disebutkan futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ada yang mengartikan hadis ini dengan bahasa kontekstual, artinya benar-benar pintu surga dibuka. Ada juga yang mengartikan sebagai amalia yang dikerjakan itu membuka semua pintu-pintu surga yang dikerjakan di bulan Ramadan itu. Ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu puasa ya kan, Ar-Rayyan yang pernah kita bahas dalam
kesempatan yang telah lalu itu, ada orang yang masuk surga dari pintu-pintu yang sudah ditentukan, dan itu semua terbuka peluangnya di bulan Ramadan. Ada yang masuk surga dengan lewat pintu sedekah gitu. Di nomor hadis 1899, langsung pada matanya saja ya. Rawi hadisnya masih tersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar dari Rasulullah SAW, dia berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala syahrul ramadhan. Nah, perhatikan. Yang pertama tadi idza jaa Ramadan, di sini idza dakhala syahrul ramadhan. Nah, itu. Idza dakhala syahrul ramadhan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, ya terbukalah pintu-pintu langit, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutupnya pintu-pintu jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan diikat ataupun dibelenggu. Ada yang mengartikan, hadis mengartikan ya secara kontekstual, wa ghulliqat abwabu jahannam, ya, ditutupnya pintu jahannam atau pintu neraka. Itu ini menggunakan tasdid ya. Kalau dikatakan ughliqa seperti yang surah Yusuf itu nutupnya pelan-pelan kan. Masih ingat pembahasan video saya yang sebelumnya itu, ketika Yusuf digoda oleh seorang wanita pembesar negeri Mesir ya, cantik kayak raya, ya kan, dalam satu ruangan yang ditutup, terus dia menutup pintunya sambil lihat keluar gitu. Masih ada yang lihat nggak gitu? Tutupnya pelan-pelan, tutup pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalnya ini dalam redaksi ini dikatakan ughliqat, itu nutupnya harus dengan sungguh-sungguh, dengan sekuatnya. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh tidak tertutup nanti pintu neraka itu gitu kan. Maksudnya dengan amalia yang dikerjakan itu mampu membuka pintu surga terbuka, dan bisa menutup peluang-peluang untuk terbukanya pintu neraka atau disebutkan jadi jahanam secara khusus spesifik. Wasusulatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu dan diikat. Kalau kita mengacu kepada tekstualnya ini bermana sesungguhnya setan benar-benar diikat dan dibelenggu. Ya Mas, ini bahasa majas atau metafornya. Ada ulama hadis yang menafsirkan, karena banyaknya amalan dilakukan oleh seorang hamba, oleh anak Adam itu di bulan Ramadan, maka setan itu tidak bisa lagi menggoda dari celah mana dia akan bisa mempengaruhi anak Adam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan itu gitu. Jadi mau menggoda lagi tilawah, mau digoda lagi sholat, lagi mau digoda lagi silaturahim bersedekah, lah mau digoda lagi sedang berbuka, mau digoda lagi bangun sahur, dia sholat malam. Jadi setan tidak punya celah kesempatan untuk menggodanya dari sisi manapun. Beda dengan ketika di luar bulan Ramadan itu, setan bisa masuk segala celahnya gitu. Maka dengan pembentang rahmat Allah yang sangat luas ini, yaitu ditutupnya pintu neraka atau pintu jahanam, itu langit dibuka, artinya ketika doa ijabah. Orang puasa itu dari mulai dia sahur, waktu fajar masuk sampai ke waktu berbuka, waktu maghrib itu doanya makbul. Apalagi saat ketika menjelang berbuka itu dan setelah berbuka itu doanya sangat mustajab sekali. Jangan dilihatkan berdoa ketika berpuasa nanti gitu. Tentunya ini kan kita jadikan latihan ya, mulai dari hari ini sekitar 2 atau 3 hari lagi kan masuk bulan Ramadan, latihan gitu, memperbanyak doa kemarin ketika awal Ramadan juga sudah kami sharingkan gitu kan, tinggal diulang lagi videonya, bisa dicatat atau diamalkan gitu. Nah, kalau setan sudah terbelenggu secara bahasanya, tidak bisa ini, dia tetap bisa menggoda, cuman sudah tidak ada kemampuan, hanya berupa was-was saja. Ya, sudah tidak ada peluang lagi, gimana nih gitu. Nah, maka seolah-olah setan seperti diikat dan dibelenggu, tidak bisa bergerak karena amalan anda tadi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahnya itu, ikatannya itu, akidahnya, ikatan ininya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, karena amaliannya dikerjakan ikhlas pertama, ya kan? Dalam kondisi berpuasa pula gitu kan, doanya makbul. Misalnya berdoa supaya dihindarkan dari godaan setan, akan makbul sekali gitu, Allah kabulkan kalau puasanya benar gitu kan. Maka harapannya dengan berpuasa yang benar, ya kan, pesan kami untuk diri kami pribadi dan teman-teman sekalian menyaksikan video ini, kita bisa maksimal ya kan, mengunci segala gerak setan yang akan menggoda kita ketika nanti berpuasa. Dan mungkin saat ini pun sudah dia mengambil ancang-ancang untuk mengacaukan dengan menghadirkan berbagai ragam makanan minuman yang akan kita hadirkan ketika berbuka. Tidak salah gitu kan, ada kebutuhan gizi di situ gitu kan, berupa makanan yang bergizi, seratnya tinggi, tidak salah. Cuman kalau sampai nanti digoda dengan berlebihan, lupa nanti ketika berbuka puasa itu ada doa yang mustajab ucapkan, dibaca ketika sebelum berbuka. Jangan disebutkan dengan aneka ragam makanan hingga lupa berbuka ketika lupa berdoa ketika saat berbuka itu. Itu saja teman-teman dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Bacaan tidak bermaksud menyinggung, saling mendoakan, mohon doakan saya dalam sujud
Terakhir teman-teman ketika dalam posisi sholat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika bi yadikal khair. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.